Hai sahabat Ilyaswan, berjumpa kembali di channel YouTube Novel Ilyaswan. Kita akan melanjutkan membaca novel Keluargamu Bukan Keluargaku. Tapi sebelumnya bagi teman-teman seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang. Kita lanjutkan. Keluargamu Bukan Keluargaku, Bab 11, Povkania. Jadi saya kembali diterima kerja di sini, Pak? Tanyaku pada Pak Sugiono dengan antusias. Iya, Kania. Selamat bekerja kembali ya, jawab Pak Sugiono sambil mengulur tangannya padaku. Dengan cepat aku menerima uluran tangan Pak Sugiono dan menjabat tangannya. Aku benar-benar tidak menyangka jika langkahku kali ini benar-benar membuahkan hasil. Karena kemarin itu aku sudah ke beberapa perusahaan lain untuk melamar pekerjaan, namun tidak ada satupun panggilan yang aku terima. Aku hampir saja putus asa dengan keadaan, apalagi aku sempat berpikir apakah aku sulit menemukan pekerjaan karena tidak diberi izin oleh Mas Noval. Tapi sekarang aku sangat lega, aku bisa menemukan pekerjaan di tempat yang sama. Tidak bisa aku bayangkan bagaimana senangnya Mama dan Papa jika aku kembali bekerja. Karena sejak dulu, Mama dan Papa sangat mendukung jika aku bekerja. Karena kata Mama, perempuan itu memang kodratnya lemah, tapi tidak boleh terlalu bergantung pada laki-laki. Karena kecewa menggantungkan harapan pada manusia, rasanya sangat sakit. Makanya aku dari dulu memang bertekad untuk bekerja. Tapi apa boleh buat, dulu cintaku pada Mas Noval sungguh membutakan semuanya. Aku melupakan cita-cita sedari dulu. Ketika Mas Noval menyuruh untuk berhenti bekerja, aku hanya bisa pasrah dan menyetujuinya dengan patuh. Karena saat itu dia juga sudah berjanji jika semua kebutuhan hidupku akan dia penuhi. Tapi ternyata janji tinggal janji. Aku hanya mendapatkan nafkah sisa dari gajinya yang dibagi untuk ibu dan Siska. Jika dulu aku tidak mempermasalahkannya, tidak dengan sekarang, aku akan meminta semua hakku pada Mas Noval. Saya senang sekali, Pak. Akhirnya bisa kembali ke perusahaan ini, ucapku tulus yang membuat Pak Sugiono tertawa kecil. Seharusnya saya menghubungi kamu sejak kemarin, hanya saja saya selalu lupa saking banyaknya pekerjaan yang menumpuk di kantor. Balas Pak Sugiono masih dengan tawa kecilnya. Sejak dulu memang Pak Sugiono tidak pernah berubah. Dia selalu saja ramah pada semua bawahannya. Tidak ada karyawan yang berhenti bekerja untuknya, karena selain ramah pada karyawan, Pak Sugiono juga sangat menghargai pekerjaan karyawan-karyawan. Tiap tahun dia akan selalu membuat acara pemilihan karyawan teladan, ataupun pembagian bonus untuk semua karyawan jika tender berhasil dimenangkan. Makanya aku sangat betah jika harus kembali bekerja di sini. Semoga saja gajiku di sini seperti dulu, sehingga aku bisa memanjakan diri sendiri dan juga membantu pengobatan Papa. Sekali lagi terima kasih, Pak. Saya benar-benar senang, ucapku tulus. Entah sudah berapa kali aku mengucapkan terima kasih. Sungguh, aku sangat senang dan merasa beruntung telah diberikan kelancaran. Sama-sama, balas Pak Sugiono. Jadi kapan saya bisa mulai kerjanya, Pak? Ini juga semua dokumen saya, ucapku lagi antusias. Kamu bisa bekerjanya mulai besok, dokumennya nggak usah, masih ada punya yang dulu, jawab Pak Sugiono yang aku balas dengan anggukan. Di ruangan ini kami seperti berdua dan tidak ada orang lain, padahal jelas di sampingku ada anaknya Pak Sugiono. Dia hanya duduk saja dari tadi dan tidak sekalipun berbicara dengan kami. Bara, sekarang kamu tidak ada alasan lagi untuk menolak jabatan ini, karena sudah ada Kania yang akan membantu semua pekerjaan kamu, tegas Pak Sugiono pada anaknya yang bernama Bara. Papa yakin dia bisa kerja dengan baik. Kalau dilihat dari segi penampilannya, kayaknya dia lebih cocok jadi model di agensi Bara. Jawab anaknya Pak Sugiono sambil melirikku dengan ujung matanya.
Apa maksudnya jika aku lebih cocok jadi model di agensinya? Dia ini sudah bekerja lebih dari 3 tahun jadi sekretaris Papa dulu. Jadi Papa lebih tahu kualitasnya seperti apa. Balas Pak Sugino lagi yang membuatku jadi bangga pada diri sendiri. Iyalah bangga, tidak ada bawahan yang tidak senang kalau dipuji oleh atasannya. Bagus deh, karena biasanya kalau wanita cantik itu kerjanya pasti lemot, ejek anaknya Pak Sugiono lagi yang semakin membuat darahku mendidih. Seandainya saja aku sedang tidak membutuhkan pekerjaan, aku tidak akan terima diejek seperti ini. Udah, kamu jangan banyak bicara. Pokoknya mulai besok kamu sudah bisa masuk ke kantor. Jangan lagi asik sama bisnis kamu yang tidak bisa diharapkan itu. Hardik Pak Sugiono yang membungkam mulut laki-laki dingin ini. Aku hanya berani melirik ke arahnya sebentar. Orangnya sangat cuek dan dingin. Berbanding terbalik dengan Pak Sugiono. Apa semua laki-laki tampan seperti dia mempunyai sifat yang sama ya? Kebanyakan laki-laki kalau memiliki wajah tampan dan harta yang banyak pasti sifatnya kayak gini. Dia pikir cuma dia apa yang paling tampan. Aku senyum pun tidak dibalasnya. Terserah Papa, kalau nggak benar kerjanya juga bakalan aku pecat, jawab Bara sinis. Aku hanya bisa mengelus dada yang terasa sedikit tersentil karena ucapannya. Seandainya saja dia tidak akan jadi atasanku nanti, pasti sudah aku cubit ginjalnya menggunakan tang. Aku tersenyum membayangkan anaknya Pak Sugiono kesakitan karena ginjalnya aku cubit. Lihat aja tuh Pak, belum apa-apa udah senyum-senyum sendiri, kayak orang stres. Sindir Bara lagi melihatku sambil tersenyum mengejek. Otomatis Pak Sugiono pun melihat ke arahku yang tersenyum sendiri. Anda kalau ngomong jangan sembarangan, pantas saja tidak ada yang betah jadi sekretaris. Lah, andanya begini, balasku kesal. Sepertinya aku akan berpikir 2 kali untuk bekerja di sini. Aku pikir sifatnya sama dengan Pak Sugiono. Ternyata tidak lebih seperti freezer di rumah. Lihatlah Pak, sekretaris pilihan Papa. Belum apa-apa sudah berani nyahut. Kamu baru diterima kerja di sini, jangan sampai aku pecat. Ancamnya yang membuatku memilih untuk dia. Bekerja di perusahaan ini jaminan gajinya banyak. Bahkan jika aku berhasil mendapatkan pekerjaan di sini dengan posisi sekretaris, mungkin gajiku nanti akan lebih besar dari gajinya Mas Noval. Makanya lebih baik aku bersabar saja dulu. Nanti jika sudah terbiasa juga akan nyaman sendiri. Benar yang dikatakan Kania. Kamu terlalu tertutup dengan orang lain. Jadi diamlah dan mulai bekerja, bentak Pak Sugiono membelaku. Kania, kamu boleh datang besok, karena kamu mulai bekerja mulai besok, ucap Pak Sugiono yang aku balas dengan anggukan. Kalau begitu saya permisi Pak, pamitku undur diri dari mereka berdua. Kamu tahu kan perusahaan baru kita yang bagian pemasaran? Tanya Pak Sugiono lagi yang membuatku urung untuk bangkit dari duduk. Aku mengurutkan kening mendengar pertanyaan Pak Sugiono barusan, karena aku sama sekali tidak tahu tentang perusahaan yang baru. Maksudnya gimana ya Pak? Tanyaku lagi penasaran. Jadi sebelum Bara menggantikan saya di sini, dia harus sedikit belajar dulu tentang perusahaan ini. Jadi saya menempatkan dia di perusahaan satu lagi. Itu perusahaan masih sama dengan yang di sini juga. Hanya saja di sana hanya bagian pemasaran dan periklanan. Jadi kamu besok jangan ke perusahaan ini, tapi ke perusahaan satu lagi. Nanti akan saya suruh sekretaris saya untuk mengirimkan alamatnya ke nomor kamu. Jelas Pak Sugiono yang kembali membuatku menganggukkan kepala. Makanya saya yakin sekali jika kamu akan menjadi sekretarisnya. Karena kebetulan kamu kan lulusan marketing. Jadi saya sangat yakin kalau kamu bisa membantu Bara di sana. Lanjut Pak Sugiono lagi. Aku hanya bisa tersenyum mendengar pujian dari Pak Sugiono. Saya mengerti Pak. Kalau begitu saya permisi dulu. Sekali lagi terima kasih Pak, ucapku lagi tulus. Aku sangat menghormati Pak Sugiono, karena dia juga sangat menghargai bawahannya. Sepertinya selama aku bekerja dengannya dulu, tidak ada satupun kata-kata pedas yang keluar dari mulutnya. Makanya banyak sekali karyawan di sini yang betah bekerja di perusahaan ini. Setelah pamit, aku langsung turun ke bawah dan berjalan menuju ke parkiran.
Aku akan pulang dulu, karena bagaimanapun Mas Noval sepertinya sedang sakit, karena pijakan beling di kakinya tadi pagi. Aku membeli beberapa baju setelan untuk ke kantor saat dalam perjalanan pulang, karena baju yang aku simpan di rumah dulu sudah sedikit pudar dan kusam. Sebenarnya tidak masalah jika aku kembali memakai baju-baju itu jika masih menjadi sekretaris Pak Sugiono. Hanya saja besok yang akan aku layani adalah anaknya, Pak Bara. Jadi tidak mungkin aku berpenampilan yang bisa membuatnya malu jika pergi meeting ke luar kantor. Karena jika aku lihat-lihat, Pak Bara memiliki banyak peraturan dalam hidupnya. Aku tidak ingin membuat masalah dengan merusak suasana jalan pikirannya. Jam 1 siang aku sampai ke rumah. Aku lihat ada motornya Siska terparkir di depan. Pasti saat ini ada ibu di dalam diantar oleh Siska. Aku menghirup nafas panjang. Pasti perkara uang resepsi pernikahan Siska lagi. Aku tidak habis pikir. Bagaimana bisa mereka mengedepankan gengsi daripada kebutuhan pokok? Ibu nggak mau tahu, Noval. Pokoknya minggu depan uang untuk acara harus sudah ada. Soalnya ibu sama Siska mau persiapkan semuanya, ucap ibu saat aku baru saja sampai di depan pintu. Sebaiknya aku jangan masuk dulu, karena dengan begini aku jadi bisa mendengar semua pembicaraan mereka. Aku berdiri mematung di depan pintu sambil menenteng beberapa paper bag berisi baju yang tadi aku beli. Iya bu, kalian tenang aja, minggu depan uangnya aku kasih, jawab Mas Noval yang mengiyakan kemauan ibu dan Siska. Begitu mudah Mas Noval mengeluarkan uang untuk ibu dan Siska, padahal jika ditimbang-timbang, uang untuk pengobatan papa jauh lebih penting dan mendesak. Aku akan ingat semua perlakuan kalian semua untuk keluargaku, Mas. Suatu saat akan ada masanya kalian kembali membutuhkan keluarga kami. Geram sekali rasanya jika mengingat semua perkataan kasar Mas Noval untuk keluargaku. Beneran ya, Mas, soalnya aku mau kasih DP dulu buat orang WO-nya. Terus aku juga mau jahit baju seragam untuk keluarga kita semua. Belum lagi untuk fotografer, karena aku rencananya bakalan foto prewedding seminggu lagi. Sahut Siska yang membuatku rasanya ingin tertawa. Bagaimana tidak, dia yang katanya akan menikah dengan anak orang kaya, tapi kenapa sampai uang untuk pembayaran fotografer masih meminta dari pihak perempuan? Aneh sekali rasanya. Memangnya kamu dapat uang dari mana buat kasih ke kita? Si Kania udah mau ngasih tabungannya, tanya ibu lagi. Aku merapatkan kembali telinga ke daun pintu. Ya belum, tapi nanti aku bisa gadein dulu sertifikat tanah, jawab Mas Noval santai. Aku semakin geram mendengar semua pembicaraan mereka. Iya dong Mas, mending kamu gadein aja daripada dijual, ya kan? Nanti habis resepsi, biar aku bantu sedikit untuk melunasi biaya pinjamannya, jawab Siska lagi. Silakan saja gadaikan tanah itu, Mas. Kamu tidak akan tahu di mana surat-suratnya. Aku tidak akan membiarkan semuanya ini terjadi.